Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, saya ingin melanjutkan kutipan puisi dari radio BBC London yang sudah saya kutip sebagian kecilnya pada episode yang kemarin. Begini lanjutannya. All over the world people are slowing down and reflecting. All over the world people are looking at their neighbors in a new way. All over the world, people are waking up to a new reality, to how big we really are, to how little control we really have, to what really matters, to love. Jadi ini lebih jauh, puisi ini bercerita tentang hikmah sosial dan politik yang bisa kita petik dari wabah corona. Kalau kita terjemahkan secara bebas, all over the world people are slowing down and reflecting. Semua orang di seluruh dunia ini sekarang sedang menahan diri, slowing down and reflecting, dan merefleksikan kehidupannya masing-masing. All over the world people are looking at their neighbors in a new way. Semua orang di seluruh dunia ini sekarang melihat tetangga, melihat orang lain dengan sebuah cara yang baru. All over the world people are waking up to a new reality. Orang juga bangun di seluruh dunia ini, bangun dengan menatap realitas baru. To how big we really are. Ternyata kita ini sangat besar. Tapi pada saat yang sama, to how little control we really have. Kebesaran yang ada pada diri manusia itu ternyata bermakna sangat kecil, karena manusia memiliki kontrol yang sebenarnya sangat sedikit. To what really matters. Kepada apa sesungguhnya yang bermakna, atau secara kasar bisa kita artikan kepada apa sesungguhnya yang menjadi hakikat hidup ini, dan juga untuk saling mencintai. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, inilah hikmah sosial yang bisa kita petik dari wabah global ini. Ternyata tanpa kita sadari, kita akan hidup dalam sebuah dunia baru. Mengutip penulis buku-buku masa depan Yuval Noah Harari dalam satu artikel yang belakangan banyak dikutip oleh orang, dia mengatakan optimisme tentang wabah global ini. Ia mengatakan wabah ini akan berakhir, virus ini akan berakhir, tetapi dengan berakhirnya wabah itu, kita akan hidup dalam sebuah dunia baru. Maka penting bagi kita bagaimana kita mendefinisikan kebaruan kita setelah kita lepas dari realitas wabah global ini. Inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama. Karena dalam setiap peristiwa terdapat berbagai macam pelajaran. Kalau virus ini berakhir, maka mari kita merenung bahwa di situ ada gabungan antara usaha manusia dengan kehendak Allah. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kami tundukkan segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di langit dan di bumi, kata Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam peristiwa-peristiwa seperti itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang mau berpikir. Maka kita lihat di dalam masyarakat bagaimana orang memandang sesamanya. Kita harus hidup dalam satu dunia yang baru. Dalam arti, jika kita dulu melihat orang lain dengan arogansi, maka pada saat ini mari kita melihat orang lain dengan simpati. Satu hal yang kita saksikan bersama-sama dalam fenomena wabah global ini adalah hampir semua orang merasa menjadi
penyelesai masalah. Katakanlah dalam hal lockdown ini misalnya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi yang sangat kita sayangkan adalah cara menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan itu justru mengarah kita kepada satu situasi di luar persoalan virusnya sendiri, yaitu persoalan arogansi antar kelompok di dalam masyarakat. Maka kata Allah, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Itu semua tidak lepas dari tangan Tuhan. Berusaha adalah kewajiban. Maka kalau kita saling menuduh, yang pro dan yang kontra sama-sama berpendapat dengan arogansi, maka sebenarnya kita telah menafikan Tuhan di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan ini. Kita kembali kepada puisi tadi. Di situ ada kata-kata to how big we really are, tentang betapa besarnya manusia ini, betapa besarnya kita. Mananya adalah ketika manusia bersatu, sesungguhnya ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Tetapi di situ juga to how little control we really have. Pada saat yang sama kebesaran manusia itu berbanding terbalik karena kita memiliki kontrol yang sangat kecil terhadap kehidupan di dunia ini. Dan semua terjadi hanya karena Allah telah menundukkannya bagi manusia. Maka bagi saya, sesuatu yang sangat membuat kita sedih adalah misalnya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menyerukan supaya orang untuk sementara waktu beribadah di rumah demi menghindari penyebaran penyakit yang masif. Di sisi lain ada yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa justru dengan berlindung di masjid maka kita akan terbebas dari penyakit. Karena masjid adalah rumah Allah, karena masjid adalah tempat yang paling aman. Bagi saya kedua pendapat ini tidak boleh dipertentangkan. Kedua pendapat disampaikan dengan pertimbangan dan keyakinan masing-masing. Yang saya sulit menerima adalah ketika ada kecenderungan mereka yang menolak himbauan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk sementara waktu mengosongkan masjid, kemudian menghubung-hubungkannya dengan seolah-olah ini adalah konspirasi untuk mengosongkan masjid dan menghentikan seluruh aktivitas umat Islam. Bisa saja aktivitas atau analisis seperti itu boleh, tapi ketika itu disampaikan dengan cara yang kurang baik, maka disitulah sebenarnya saya menyatakan, kok ini orang menasihati orang lain dengan kesombongan, dan kesombongan disampaikan atas nama Tuhan pula. Maka disinilah kembali kepada puisi tadi, kita harus punya cara baru memandang orang lain. Ternyata all over the world people are waking up to a new reality. Bahwa setelah wabah ini selesai, setelah fenomena global ini berakhir, kita harus punya cara baru memandang orang lain. Sementara yang kita saksikan bersama-sama bukan seperti itu. Malah orang lain dipertentangkan dengan kita. Padahal di luar perbedaan pendapat sesungguhnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Maka sekali lagi, hikmah sosial dari wabah corona ini adalah bahwa kita harus mendefinisikan apa kebaruan yang kita ingin capai setelah semuanya ini berakhir. Kalau kita tetap hidup dalam kondisi yang lama, berarti kita tidak termasuk apa yang disebut oleh Allah, inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Tidak ada tanda-tanda yang bisa kita baca. Dan ketika kita tidak sama sekali tidak membaca tanda-tanda yang dikirimkan oleh Allah melalui virus ini, berarti kita bukan kelompok yang berpikir. Maka sekali lagi, realitas baru, dunia baru yang akan kita hadapi pasca wabah ini harus betul-betul kita definisikan dan mulai saat ini kita renungkan.
kebaruan apakah yang akan kita punya, kebaruan apakah yang akan kita sumbangkan pada dunia baru nanti, sehingga kita akan hidup dalam dunia yang lebih baik, dunia yang lebih bersahabat, dunia yang dipenuhi dengan persaudaraan, dunia yang dipenuhi dengan cinta kasih antar sesama. Perbedaan apapun itu tidak mungkin dihapus di atas bumi ini. Tapi hendaknya perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk saling mencaci maki. Perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk kehilangan cinta dan kasih sayang kepada semua manusia. Karena sesungguhnya seluruh umat manusia di dunia ini diikat oleh satu kesatuan, yaitu satu kesatuan bahasa cinta kasih atas sesama manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.